Guys, memang belakangan ini kita lagi fokus investasi obligasi FR melalui aplikasi Bibit Plus. Ya, ini juga merupakan banyaknya DM pertanyaan yang masuk ke kolom komentar untuk Hyung bagaimana investasi obligasi FR, Hyung bagaimana cara belinya dan sebagainya. Jadi di video kali ini saya akan berikan 2 langkah mudah untuk beli ataupun investasi obligasi FR melalui aplikasi Bibit Plus. Sambil rebahan juga bisa. Oke teman-teman, jadi kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Untuk dapat membeli obligasi FR melalui Bibit Plus, ya tentu saja kita harus melakukan upgrade terlebih dahulu ke Bibit Plus. Jadi teman-teman buka saja aplikasinya. Teman-teman kalau muncul notifikasi yang seperti ada di samping ini, ya yang ada ungu ini, langsung klik saja dan kita akan melakukan upgrade ke Bibit Plus teman-teman. Nah, ada pertanyaan dari salah satu teman kita, Hyung, kalau saya nggak upgrade ke Bibit Plus gimana? Kalau menurut saya teman-teman ya nggak masalah, tapi kita nggak bisa menikmati fitur baru yaitu investasi di obligasi FR ataupun saham. Jadi sangat disayangkan menurut saya karena ini juga merupakan instrumen investasi yang sangat menarik. Lanjut lagi, setelah klik ya teman-teman ya, kita akan diminta untuk bikin ID Stockbit jika yang belum, bikin RDN di Stockbit jika yang belum, dan bikin rekening Bank Jago jika yang belum. Nah teman-teman, saya jelaskan sedikit. Untuk pembelian FR, obligasi FR dan saham, kita membutuhkan rekening dana nasabah RDN. Bedanya RDN dengan rekening-rekening pada umumnya yaitu adalah RDN ini dikhususkan hanya untuk transaksi aset investasi. Kalau di Bibit yaitu untuk obligasi FR dan untuk saham. Nggak boleh untuk transfer, top up e-wallet ataupun transfer ke aplikasi hijau. Dan yang lainnya teman-teman, tenang saja, rekening ini nggak ada biaya admin dan nggak ada semacamnya. Pokoknya memang khusus untuk transaksi aset investasi. Oke, sampai di situ. Berhubung saya udah ada ID Stockbit dan ada RDN di Stockbit, jadi udah selesai progres saya. Kalau teman-teman punya belum, silakan lakukan step by stepnya. Saya di sini hanya pembukaan rekening Bank Jago. Jadi kita udah tahu ya teman-teman ya, kenapa harus ada ID di Stockbit dan RDN di Stockbit ya. Kalau rekening Bank Jago saya lihat kegunaannya untuk auto debit ya. Auto debit kan sementara itu yang terdahulu udah ada. Saya juga nggak tahu nanti kedepannya bagaimana. Kita lanjut lagi karena ada beberapa pertanyaan untuk langkah pertama ini yaitu upgrade ke Bibit Plus tersebut. Yaitu pertama, transaksi harus di RDN. Benar, harus di RDN. Saya menggunakan RDN BCA. Jadi di sini kasih tips ya teman-teman ya, RDN disesuaikan dengan bank yang teman-teman gunakan ataupun tidak, teman-teman juga harus membuat bank yang sama. Alasannya supaya waktu penarikan dana teman-teman tidak terkena biaya transfer antar bank. Lumayan kan kalau kena biaya transfer antar bank 6.500 ya. Nah, ada nih yang kasih tahu, Hyung, kok RDN-nya hanya BCA dan Bank Jago. Jujur teman-teman, saya udah agak lupa karena ID Stockbit saya dibikin itu sudah zaman dahulu kala. Waktu itu masih zaman batu. Enggak juga. Udah lama. Jadi saya kurang ingat RDN apa yang disediakan untuk kita pilih. Nah, waktu itu saya pilihnya BCA. Ada info dari teman-teman juga bisa dipilih Bank Jago. Jadi disesuaikan aja RDN-nya dengan rekening teman-teman. Oke. Pertanyaan kedua mengenai langkah pertama ini. Bibit dan Stockbit itu aplikasinya sama ya Hyung. Jadi gimana nih, dia bingung. Kok harus daftar di Stockbit juga untuk pembelian FR dan saham? Bibit dan Stockbit itu diibaratkan satu keluarga, tapi mereka beda kamar. Terus Hyung, di uninstall kah Stockbit? Nggak perlu juga, nggak apa-apa. Karena kalau di Bibit, kita ngomongnya Bibit ya, untuk pembelian obligasi FR maupun pembelian saham itu tampilannya lebih simple ya teman-teman ya, lebih memudahkan untuk pemula ya teman-teman. Kalau di Stockbit dia lebih detail, banyaknya laporan-laporan yang mungkin teman-teman butuhkan untuk menganalisa. Jadi menurut saya nggak perlu uninstall juga nggak apa-apa, pakai aja dua aplikasi ini, biarkan mereka berdua bersatu karena lebih baik dua daripada satu. Benar nggak sih teman-teman? Lanjut lagi untuk auto debit dan pencairan instan di Bank Jago. Jujur ini juga muncul di pertanyaan dari teman-teman ya. Bang Hyung gitu. Kalau Bank Jago Syariah bisa nggak untuk fitur auto debit dan pencairan instan? Kemarin ada yang sharing katanya bisa ya teman-temannya. Jadi
nggak masalah kalau pakai Bank Jago Syariah. Lanjut lagi, ya jadi ini kurang lebih itu aja pertanyaan untuk Q&A yang sering muncul ya teman-teman ya, dan teman-teman lengkapin aja data-datanya dan tunggu, saya nggak nunggu lama ya, saya hanya beberapa menit aja dan langsung keluar notifikasi bahwa saya sudah menjadi Bibit Plus. Nah teman-teman, setelah langkah pertama tadi, inilah saatnya langkah kedua, karena janjinya cuma 2 langkah, jadi ini bukan step terakhir untuk pembelian obligasi FR teman-teman. Di sini tampilan bibit saya udah melakukan pembelian teman-teman, jadi saya langsung praktek ini teman-teman, ada ya pembelian sudah berhasil. Saya belinya FR 0091 kemarin, itu ada yang langsung bilang, Yung saya ikut ya portofolionya, Yung saya sikat aja. Teman-teman jangan langsung ikut apa yang saya beli teman-teman, karena khusus FR nih, saya lagi mencoba untuk mekanismenya seperti apa, jadi saya bisa sharing kepada teman-teman ya. Bukan berarti saya invest di sini ya, tapi kedepannya saya rasa FR merupakan salah satu aset investasi yang akan saya pertimbangkan ya teman-teman, karena sudah dijelaskan keunggulan-keunggulannya di video sebelumnya. Jadi di sini saya lebih fokuskan untuk pembelian FR. Apa? Saya tahu teman-teman mau update portofolio dulu ya, karena lama saya udah nggak update portofolio. Ini obligasi saya masih plus 3%-an ya teman-teman ya. Ini FR-nya sudah menuju masuk nih ya, FR 0091. Lanjut lagi yang di saham ini BNI AM IDX 30 plus 4,51%. Kemarin ada yang nanya, Yung saya punya minus kapan balik hijaunya? Saya nanya balik, apakah tujuan jangka investasinya panjang ataupun adakah strategi DCA di dalamnya, karena saya sudah kurang lebih 3 tahun untuk investasi di ini dan masih plus 4,51%, walaupun agak sedikit menurun. Kalau yang lainnya ini plus tipis 0,41% ya teman-teman ya. Ya, yang penting hijau semua ya, enggak ini ya. Tadi kita sampai mana? Oh iya, untuk pembelian obligasi FR-nya ini sangat mudah teman-teman. Pertama, pastikan teman-teman sudah ada rekening dana nasabah. Kemudian teman-teman tinggal top up saja. Ini saldo RDN saya masih ada 75.000 ya teman-teman ya. Caranya mudah banget, teman-teman tinggal catat nomor rekening yang ada di saldo RDN dan transfer seperti biasa. Nggak sampai hitungan detik, merem melek, langsung dananya sudah masuk dan bisa melakukan pembelian obligasi FR. Lanjut lagi teman-teman, ini ibarat kata kita udah ada dananya, teman-teman tinggal pilih FR mana yang mau dibeli. Nah teman-teman, saya ada melakukan sedikit riset ya teman-teman ya. Saya melakukan pembeliannya di pagi hari, yaitu FR 0091 ini. Waktu di pagi saya kena harganya itu 99.35 ya teman-teman ya. Kita cek bersama apakah saya ngebohong. Kalau ngebohong biasanya ada yang panjang, kalau nggak ngebohong tetap. Dan rupanya kita lihat di sini detail pembelian. Nah, benar 99.35. Teman-teman, ini videonya diambil pada tanggal 10 April, teman-teman ya. Ini pagi hari saya beli 99,35 dan kemudian saya cek, teman-teman, di jam 10 itu saya ada di sini, saya kasih gambarnya ya. Itu FR 0091 ada perubahan harga, teman-teman. Jadi 99 saja. Dan nggak lama sore saya cek juga ini jadi 99,15 ya teman-teman ya, dan sampai malam ini pukul 10 malam ketika video ini dibikin. Jadi perubahan harga FR ini terjadi 2 kali dalam hari yang sama ya teman-teman ya. Apa yang bisa saya simpulkan? Saya masih belum bisa menyimpulkan apa-apa karena baru hari pertama saya lihat. Mungkin aja di hari-hari berikutnya ada mungkin perubahannya lebih. Teman-teman sharing di komentar kalau misalnya benar ya, ada yang lebih dari 2 kali ataupun hanya sekali. Coba tulis teman-teman di komentar. Oke, setelah itu teman-teman RDN-nya udah siap, teman-teman langsung aja klik beli ya. Ini nanti teman-teman tinggal isi aja berapa unit. Misalnya seperti saya 1 unit, karena saldo RDN saya nggak cukup, dia suruh deposit. Tadinya cukup, jadi saya langsung melakukan pembelian teman-teman. Pembeliannya percayalah juga sangat cepat, merem melek, langsung masuk email sudah ada melakukan pembelian dan verifikasi. Teman-teman bisa cek di sini ya teman-teman ya, obligasi negara tuh teman-teman. Tanggal 10 April saya pembeliannya pukul 4.57 pagi ya. Pembeliannya diverifikasi pukul 9.27 dan pada pukul 14.35 sudah pembeliannya berhasil. Muncul pertanyaan, Yung saya sudah beli obligasi FR. Obligasi FR-nya nggak bisa dijual, Yung. Apakah ini salah satu bentuk penipuan? Tidak teman-teman ya. Karena ini kamu bisa melakukan penjualan setelah 2-3 hari kerja. Kenapa? Karena unitnya belum masuk ya.
karena ada waktu kerjanya 2-3 hari. Nah teman-teman, di sini teman-teman, tadi kita udah sekilas nggak sengaja keintip ya teman-teman ya. Jadi di portofolio saya di bagian obligasi ini di bawah masih ada tuh, ini masih belum bisa dijual ya. Jadi dia bilang penjualan dapat dilakukan setelah 2-3 hari kerja. Ini juga ada notifikasi. Pembelian kamu sudah berhasil kami proses. Kamu sudah bisa tenang dan tinggal tunggu hasil investasi kamu membuahkan hasil. Nah teman-teman, jadi tadi merupakan 2 langkah mudah untuk melakukan pembelian obligasi FR melalui aplikasi Bibit Plus. Mudah banget kan, sambil merem, sambil rebahan, buka sebelah mata juga bisa lakukan pembelian. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, silahkan saja tulis di komentar ya teman-teman ya. Saya akan tampung, jangan malu. Tulis sepanjang mungkin karena makin panjang makin nikmat, makin asik dan makin seru. Iya kan teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang ketinggalan soal ketika kita ngebahas keunggulan obligasi FR, teman-teman boleh nonton di video yang di sini. Dan apabila teman-teman penasaran bagaimana obligasi FR saya berikutnya, gimana jualnya, cuan atau tidak, teman-teman subscribe dulu dong saya di sini. Dan nantikan video-video saya berikutnya.